Saat sujud yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu Pak Ustaz? Sudah saya bahas dalam buku saya 77 tanya jawab salat. Menurut mayoritas ulama lutut dulu. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz lutut dulu. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin lutut dulu. Tapi ada ustaz mengatakan tangan dulu. Dia ambil dari kitab fikih sifat salat Nabi Nasruddin Albani. Kata Syekh Nasruddin Albani tangan dulu. Ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Saya sendiri lutut dulu. Tapi kalau ada yang membuat tangan dulu, saya tak salah. Lutut dulu afdal. Tangan dulu tak juga salah. Kening dulu tak betul. Mohon penjelasan kemajuan MUI mencegah perkembangan gapatar. Sampai hari ini fatwa gapatar tidak dicabut. Gapatar adalah sesat. Orang-orang yang sudah terkena gapatar itu mesti ditangkap, diruqyah. Saya bawa jamaah umroh beberapa bulan yang lalu ke Batam, lewat Batam ke Singapura, di kantor di asrama haji itu banyak ruqyah. Lalu saya tanya, itu yang diruqyah siapa? Itu anak-anak yang ikut gapatar. Ternyata gapatar ini pakai jin, pakai setan, pakai sihir. Patutlah dokter yang sudah punya pasien rela menjual rumahnya, melepas PNS-nya hanya untuk ikut gapatar. Rupanya dia pakai jin, pakai setan. Maka yang taubat dari gapatar itu diruqyah, cuci, mandikan dulu. Setelah bersih, normal balik kepala otaknya, barulah dia bisa ikut bermasyarakat lagi. Kalau tidak dia sudah error, dicuci oleh. Bayangkan itu dibawa ke Kalimantan Barat sana, markas kristenisasi. Apa tanda atau ciri-ciri orang pengikut Syiah Pak Ustaz? La tusalli khalfa rafidhi, kata Imam Syafi'i. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Tak boleh engkau bermakmum kepada Syiah. Lalu kemudian Imam Buaiti bertanya, sifhum lana, tolong kau sebutkan ciri-ciri Syiah. Apakah dari sorbannya, apakah dari celananya, apakah dari bajunya? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, maka itu ciri Rafidah. Jadi mudah mengenalinya, tapi biasanya lama baru dia buka. Kalau ada Syiah buka pengajian, pertama dia kaji masalah Imam Khomeini, masalah revolusi Iran, lama baru dia buka. Abu Bakar dan Umar itu sebenarnya adalah perampok yang merampok khilafah Ali. Sebetulnya setelah Nabi meninggal itu adalah Ali yang paling terbuka. Salah satu ciri Syiah mengatakan Umar dan Abu Bakar merampas kekhilafahan Ali. Ciri Salafi Pak Ustaz, Salaf adalah 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Semua orang yang mengikut salafus salih 3 abad maka dia salaf. 3 abad pertama itu salaf. Adapun orang sekarang yang mengaku-ngaku salaf, salaf palsu. Kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204, maka kita pengikut ulama salafus salih. Kalau yang dimaksud orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyatakan orang pelaku bid'ah padahal tak bid'ah. Kalau engkau katakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tidak bid'ah, maka anda sudah mengatakan hai penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan neraka. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah, jadi jangan mudah membid'ahkan orang kalau perkara itu tidak sebenar-benar bid'ah. Melaksanakan haji di Karbala, oh bid'ah, dhalalah, mungkar. Saya selalu ke masjid setiap sholat duha pada jam 11.30. Apakah sah afdal saya sholat duha pada jam 11.30 sedangkan waktu zuhur 12.15? Saya niat sholat duha jam 11.30 sekalian menunggu untuk zuhur berjamaah. Masya Allah, jam 11.30 masuk berarti dia duduk menunggu zuhur 45 menit. Itulah yang dikatakan Nabi, fadzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud mengikatkan diri di jalan Allah. Intizarus shalah ba'da shalah, menunggu salat. Kita menunggu salat. Sekarang banyak orang salat itu menunggu dia. Ditunggu salat itu. Jam berapa paling afdal salat duha? Nabi tak ada menyebut jamnya. Jam berapa Nabi tak ada sebut, tapi Nabi menyebut cirinya. Kapan? Hina tarmidul fisal. Ketika anak onta tak bisa menurunkan perutnya ke pasir karena pasir sedang kena panas terik.
Jam 11.30 sedang panas-panasnya, bagus sholat duha. Jam 11.30 masuk ke masjid, sholat duha, tahiyatul masjid dulu, habis itu sholat duha, baca Quran, berzikir, nunggu sholat zuhur, sholat qabliyah. Allah, bagus. Andai Ustaz tahu dengan Abdul Muhsin Abbad Al-Badar, siapakah dia? Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badar adalah ahli peneliti hadis, mengajar di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dialah yang menulis syarah Sunan Abi Daud. Siapakah dia? Penganut mazhab apakah dia? Saya lihat namanya sekilas di Rojak TV. Oh ya, saya juga mau nanya tentang Rojak TV. Penganut mazhab apakah pengisi acara di Rojak TV itu, Pak Ustaz? Secara umum pengikut mazhab Hambali. Salafi ini tidak bisa dipukul rata sama semua. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Yang lunak bisa berjalan dengan kita sama. Malah satu majelis. Itu yang datang dulu dari Malang, Ustaz Abdullah Hadrami. Saya selalu posting tulisan-tulisannya, saya post. Malah satu majelis waktu subuh Sabtu di Masjid Al-Falah hadir dengan Ustaz Mustafa Umar. Beliau sama-sama pergi ke Suriah, perbatasan Suriah sampai ke Turki. Nah, ini yang lunaknya. Tapi kalau sudah yang kerasnya, oh tak bisa. Begitu dia tengok Abdul Somad, tak ada jenggot, kaki celana, out, tak bisa. Nah, jadi tak bisa main pukul rata, tengok-tengok juga. Bagaimana kalau pemimpin non-Islam seperti kepala daerah, Pak Ustaz? Tak ada tawar-menawar. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu angkat orang kafir yang mengharamkan babi dengan mengharamkan pemimpin kafir. 13 ayat mengharamkan pemimpin kafir. Oh, jadi kalau gitu boleh kami makan babi, Pak Ustaz? Bukan itu maksudnya. Maksudnya sedang babi aja tak boleh, apalagi pemimpin kafir. Maka jangan angkat pemimpin kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat pemimpin kafir, maka kafir lagi. Bagaimana hukum berwudu menggunakan air panas? Kami di Mesir kalau sudah musim dingin, air panas memang mesti pakai air panas. Kalau pemanas mati, malah dimasak pakai kompor. Karena kalau tidak tak bisa berwudu, menggigil kedinginan. Jadi kalau dia berwudu, yang tak boleh itu musyammas, air yang dijemur, terjemur panas terik matahari, terkena. Katanya bisa menyebabkan penyakit kulit yang putih-putih segala macam. Karena tertahan darah, terkejut darah karena adapun memanaskan air karena kedinginan, ibu subuh. Tapi saya di Indonesia tak pernah masak air. Tapi waktu di Mesir dulu memang dipanaskan air. Apa hukum memelihara jangkrik untuk dijual, makanan burung? Orang yang menjual cacing, menjual tai kambing, menjual tai ayam, menjual jangkrik, itu bukan yang dijual, bukan. Kalau dia menjual barangnya itu haram, karena tai kambing itu haram, cacing itu haram. Lalu yang dijualnya itu apa? Jasanya dia mencangkol itu, memasukkannya. Kalau tak ada kerja lain, dia mengambil skop tai kambing itu, dimasukkan ke goni, memikulkannya. Jadi yang dibayar itu bukan tainya itu, yang dibayar tenaga keringat dia memikulkannya itu. Begitu juga dengan jangkrik ini untuk makanan ikan arwana. Tapi saya kira itu mubazir lah, habis waktu untuk itu. Untuk menangkap jangkrik ngasih arwana itu bisa baca Yasin 3 kali. Banyak kerja lain lagi yang beribadah. Buatlah amal-amal yang beribadah. Buatlah kita merasakan kenikmatan ibadah. Lebih baik menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin. Tadi saya ditelepon siang. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Ya, kami sudah tengok foto-foto Ustaz yang di FB waktu Ustaz masuk ke Talang Mama itu. Oh ya, alhamdulillah. Tolong Ustaz kirimkan 2 orang itu, saya mau sekolahkan gitu. Oh, bagus. Jadi dia banyak koleksinya. Yang dikoleksinya anak yatim, fakir miskin, orang susah. Kirim 2 Pak Ustaz, saya sekolahkan dia. Mantap. Ada juga gunanya update status ternyata. Saya masih kurang paham makna dari an-nasu alaimu wal muta'allim wa bika hamzun. Saya pun tak paham. An-nasu alimu wal muta'allim wa bika hamzun. An-nasu manusia, alimu orang yang alim, muta'allim orang yang belajar, wa bika hamzun tak tahu. Pokoknya kesimpulannya kalau jadi manusia itu 2 saja.
orang yang alim berilmu atau muta'alim yang belajar. Ini sudah kita kaji di subuh Sabtu kemarin. Jadilah engkau 4, jangan jadi yang ke-5. Yang pertama, jadilah engkau aliman, mengajar. Kalau engkau berilmu, mengajar. Oh, muta'alliman, atau engkau belajar. Kalau merasa tak berilmu, belajar. Yang ketiga, mustami'an, mendengar, mau mendengar cakap orang. Jangan sampai diletak di muka menyipak, di belakang menanduk. Ini gara-gara tak dipotong waktu hari kurban kemarin. Kalau mau kau aliman, kalau tak bisa muta'alliman, kalau tak bisa mustami'an. Yang keempat, muhibban, suka kepada ulama, suka kepada ilmu, suka kepada buku, suka mengaji. Jangan kau jadi yang kelima, la takun khamisan fatahlaku. Jangan kau jadi yang kelima, kau akan binasa. Apa yang kelima itu? Benci ilmu, benci ulama, mengacau saja, resek saja. Itu maksudnya. Tapi taklah. Saya seorang guru, bagaimana metode yang baik untuk menyampaikan tentang pahala dan dosa kepada anak didik sehingga melekat dalam hatinya, Pak Ustaz? Saya tidaklah mengatakan saya pandai mendidik, karena pengalaman saya ceramah di Dayun Siak dengan Pak Wakil Bupati. Saya menyangka saya sudah pandai betul lah mengajar, ceramahlah saya. Masjid itu macam mau pecah. Wow. Anak-anak sekalian, yang akan ceramah ini adalah Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA S1 dari Mesir, S2 dari Maroko. Wow. Tak peduli mereka, anak MDA. Bingung saya, manalah saya ceramah. Akhirnya saya panggil, saya paham ini pasti ada pawangnya, kepada ibu kepala MDA. Masuklah ibu kecil. Anak-anak diam ya, diam. Situlah saya baru paham bahwa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada langit. Nah, jadi mungkin cara menyampaikan ibu lebih berilmu lagi, ibu lebih paham lagi bagaimana cara bahasanya. Karena yang penting itu pesannya masuk ke kepala dia. Tapi kalau saya pribadi, macam-macam pengalaman guru-guru di pesantren. Pergi saya ke pesantren kawan Al-Mukarram. Di samping tanah lapang tuh saya tengok lampu strongkeng sama 2 meter kali 1 meter. Saya tanya, bang ini apa nih? Ini kubur. Siapa yang ngabang kubur? Malam-malam anak-anak itu saya kubur satu-satu. Hidupkan lampu strongkeng, kuburkan. Begitulah rasanya nanti digulung pakai kain kapal. Itu masuk ke dalam hati. Boleh juga dicoba. Timbun agak 2-3 hari. Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa aja isi. Mendoakan saya. Apakah benar Nabi Isa itu sudah mati? Sekarang kuburannya ada di Kashmir. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Itulah namanya Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang disobok dengan 300 keping emas. Dia tunjukkan persembunyian. Ketika Nabi Isa masuk ke dalam, Nabi Isa, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak betul-betul yakin membunuh dia. Barrafa'ahullah, Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak mati, karena orang mati sekali. Allah mengangkat Nabi Isa ke tempat yang mulia. Nanti sampai masanya dia akan turun sekali lagi. Kalau engkau mau, insyaallah bacalah ayat ini, kata Abu Hurairah. Apa ayatnya? Wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautih. Ada sebagian ahli kitab akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Nanti ketika dia turun sekali lagi, sebagian Kristen dan Nasrani akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Kata Abu Hurairah penafsiran. Jadi tak betul dia mati makamnya di Kashmir. Malah dalam Da Vinci Code, dalam Da Vinci Code itu ditulis mereka bahwa Isa itu tidak mati, malah menikah dengan Maria Magdalena, sempat pula punya anak, dan poligami pula. Da Vinci Code menulis. Tak betul. Rusakkah akidah orang yang meyakini bahwa Nabi Isa belum mati? Bukan rusak, memang itu keyakinan kita. Nabi Isa belum mati. Jadi angkat Allah SWT. Nanti sampai masanya diturunkan, dan dia akan, kalau dia datang nanti mau ngapain? 3. Yukassirus salib, dia akan menghancurkan salib. Yaqtulul qanazir, dia akan membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, dia akan menghapuskan pajak. Bapak yang banyak pajak, habis pajak. Apa maksud dia akan menghancurkan salib?
bahwa dia tidak membenarkan ajaran Trinitas, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, bahwa dia membunuh babi karena memang Nabi Isa tak makan babi. Nabi Isa tidak makan babi. Lalu dari mana cerita babi itu bisa halal? Babi dihalalkan oleh Paulus. 3 yang menghalalkan babi: Paulus, Petrus, Simon. Paulus, Petrus, Simon. Nabi Petrus melihat, ini dinyatakan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Turunlah kain besar dari langit. Tiba-tiba Petrus melihat turun kain dari langit. Di dalam kain itu ada babi. Di dalam kain itu ada babi. Lalu kemudian dengar suara, "Hai Petrus, maka sejak ini semua yang berkaki 4 aku halalkan bagimu." Sejak itulah semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja itu bukan keras. Lain daripada itu halal. Bagaimana status sholat seorang makmum yang tidak ikut angkat tangan ketika imamnya membaca qunut subuh? Jahil. Kenapa jahil? Karena Imam Hambali pernah ditanya. Imam Hambali itu subuh tak pernah pakai qunut. Mazhab Hambali, Makkah, Madinah itu mazhabnya Hambali. Makanya Makkah, Madinah tidak ada qunut subuh karena mazhab Hambali tidak berqunut subuh. Maka datang orang menjumpai Imam Hambali. "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak qunut subuh." "Bagus. Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i?" Syafi'i berqunut subuh. "Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i?" Apa kata Imam Hambali? "Kalau imammu bermazhab Syafi'i, angkatlah tangan, ucapkan amin. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin." Sisanya tidak diaminkan. "Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yudhillu man walid wa la yu'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam." Allahu akbar. Langsung Imam Hambali berfatwa. Ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, saya tinggal di Saudi Arabia bermazhab Hambali. Oke, bagaimana kalau saya balik kampung? Ternyata di kampung saya orang bermazhab Syafi'i. Saya ikut salat subuh. Apakah saya angkat tangan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Angkat tanganmu dan ucapkan amin." Jadi orang yang tak angkat tangan dan ucap amin ikut mazhab siapa? Tak tahu saya. Begitulah Imam Hambali. Dia tidak fanatik kepada mazhabnya. Karena imam itu diangkat, ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Sekarang orang melawan imam. Allahumma hadina fiman hadait, enggak mau. Ada pula orang makmum yang mengulang salat subuhnya karena imam tidak membaca qunut. Ini dua-dua nih ekstrim. Yang satu ekstrim kiri sampai-sampai ngulang salat subuh, yang satu lagi ekstrim kanan sampai-sampai tak mau mengangkat tangan kalau imam berqunut. Ustaz, jalan tengah. Ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu berqunut, kau ikut berqunut. Wa illa fala. Tapi kalau imammu tak berqunut, jangan kau buat qunut sendirian di belakang. Kedua-dua ekstrim tak betul. Imam Syafi'i selama di Kufah, Irak, tak berqunut karena di sana imamnya bermazhab Hanafi. Dan Imam Syafi'i mengikut mazhab Hanafi karena dia menjadi makmum. Nah, ini tentang masalah qunut subuh. Bagaimana adab mengingatkan khatib sedang khutbah tertinggal salah satu rukun? Khatib kurang rukun. Khatib sakit hati? Tidak. Malah dia terima kasih karena sudah diingatkan. Kurang rukun. Rukun yang mana? Entahlah, aku minta ingat kata dia. Tanya ke yang lain, betul kurang? Enggak, 5. Betul kurang? Enggak. Rupanya dia aja yang tertidur. Rukun khutbah itu 5. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ayat. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wasiat taqwa. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat, doa. Asal cukup 5 rukun sah. Sekarang Pak Ustaz ada aliran baru nih Pak Ustaz. Aliran apa? Kalau Muhammadiyah itu kan azannya 1, ya. Kalau Perti azannya 2, ya. Ini enggak ada azan Pak Ustaz, langsung iqamah. Masa iqamah? Rupanya dia tertidur dari awal. Bukan aliran baru, tak dengarnya azan, tertidur dari awal. Menurut informasi, kuas yang berwarna kuning, bulunya kuning, terbuat dari bulu babi. Kalau terpegang, apakah tangan kita disamak Pak Ustaz? Kuas yang terbuat dari bulu babi, salah satu ciri cara menciumnya dibakar.
bakar. Kalau bau rambut, itu bulu babi. Kalau kita terpegang kuas bulu babi, terpegang sepatu yang titik tiga kulit babi, bagaimana? Sama, siram pakai air 7 kali, salah satunya pakai air tanah. Kenapa pakai air tanah? Ini agama Islam ini primitif nih. Apa pula pakai air tanah? Kenapa mesti pakai air tanah? Karena kuman dari anjing babi itu tidak mati dengan mama lemon. Dia matinya hanya dengan bakteri yang ada dalam tanah. Bakteri dalam tanah membunuh bakteri yang ada di anjing dan babi. Bakteri makan bakteri. Saya ingin bertanya Ustaz, mohon penjelasannya soal kias. Karena ada teman saya yang menganggap bahwa mengkiaskan sesuatu yang terlalu lemah itu tidak boleh, karena menurut dia seperti mengkiaskan lafaz niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji itu terlalu lemah. Jadi menurut mereka niat yang dikiaskan pada saat Nabi berhaji itu terlalu lemah untuk dijadikan dalil. Masalah terlalu lemah tak terlalu lemah bukan menurut akal dia, tapi menurut kitab usul fikih. Jadi jangan kata dia terlalu lemah kata siapa? Mengajilah kitab usul fikih, belajar kitab. Hadirkan Ustaz Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Ustadz yang anak-anak dari syariah itu, orang-orang syariah. Dr. Mawardi Muhammad Saleh, S1, S2, S3 syariah, usul fikih. Ustadz Samsudin Muir, usul fikih. Remaja masjid kita FSRMM, Forum Remaja Masjid Mutmainnah, itu khatam kitab usul fikih dengan Ustadz Samsudin Muir. Dalam usul fikih itulah dikaji kias. Jadi jangan lemah kata dia, lemah pula kata kita. Lemah kata dia, lemah. Kita pun ikut buat lemah. Jadi orang tak punya pegangan. Belajar kitab usul fikih. Dulu dipelajari usul fikih 2 SKS, fikih 2 SKS. Sekarang tak ada. Semua tak ada lagi. Dulu untuk fikih aja 7. Fikih, usul fikih, qawaidul fikih, asbab wan nazair, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih siasah. 7 fikih. Sekarang fikih, Quran, hadis, sejarah disatukan jadi satu pelajaran. PAI, pelajaran agama Islam. PAI-nya dah. Apa benar orang yang berpaham mujassimah tak boleh jadi imam dalam sholat? Orang yang betul-betul berpaham mujassimah itu kafir. Kalau betul dia mujassimah murni, dia kafir. Mujassimah itu apa? Jisim, badan. Dia bilang Allah itu berbadan, bahwa Allah itu bertangan, berkaki, bermata, macam saya ini, kata dia. Itu kafir, itu mujassimah murni, itu batal dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan Abdul Somad. Allah tak sama dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan apapun. Bukan sekedar tak boleh jadi imam salat. Orang yang berpaham mujassimah murni sama Allah dengan makhluk. Disebutnya Allah itu sama macam anak muda yang belum tumbuh jenggot, amrad. Itu bisa jadi kafir. Nauzubillah. Apa azab hukum diberikan Allah kepada wanita yang mendukuni suaminya, memberikan makanan yang kotor agar dia bisa sementara supaya suaminya itu tunduk? Dimakanlah pinang muda. Pinang muda itu dikupas, ditelan. Tak boleh dikunyah, karena kalau dikunyah dia hancur, ditelan. Setelah ditelan, besok pagi keluar dia bulat-bulat. Setelah bulat dicuci, setelah dicuci dikikis, dimasukkan ke dalam makanan, dibacakan kakang tilo ngobosi belum terus lagi kunci-kunci. Saya pelajari, cuma tidak saya amalkan. Maka sejak itu patuhlah dia. Bang, pergi nanti adik mau pergi arisan, abang ngepel habis itu cuci siapkan dia. Iya. Belum cuci. Apa hukumnya itu? Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 mubiqat, 7 yang membinasakan. Yang pertama asyirku, syirik. Yang kedua as-sihru, sihir. Dia gunakan macam dicurinya ujung kuku suami, dicuri ujung rambut, dibakar, dimasukkan ke kopi. Makanya laki-laki menjaga diri dari sihir, santet. Bukan orang lain yang menyantet, istrinya sendiri menyantet. Sebelum tidur malam bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Qul Wallah, Qul Rabbil Falaq, Qul Rabbin Nas, pangkal surat Al-Baqarah, ayat kursi, ujung surat Al-Baqarah. Yuk kita baca. Siapkan poinnya.
pagi petang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, dapat kalian bini tukang santet, tukang sihir, pendukun ini, nauzubillah. Supaya patuh, supaya sami'na wa ata'na. Nggih. Sami'na wa ata'na. Nauzubillah. Apakah umat Islam atau partai yang di dalamnya orang Islam yang mendukung calon gubernur kafir sudah murtad, Pak Ustaz? Wa may yatawallahum minkum, siapa kamu yang memilih orang kafir menjadi pemimpin? Fa innahu minhum, maka dia itu kafir. Cara bertobatnya, berhenti dia dari situ, dia mandi tobat, sholat sunat tobat, berhenti dia dari mendukung orang kafir. Orang Pekanbaru memang tak ada mengangkat gubernur kafir, tak ada mengangkat wali kota kafir, tapi mengangkat anggota legislatif kafir banyak. 5 tahun ini dia menanggung dosanya. Selama duduk dia duduk meminta yang macam-macam. Oleh sebab itu dia mesti taubat nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah jenazah mereka tidak disolatkan karena mereka kafir, Pak Ustaz? Kalau dia tetap dalam kekafirannya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapa di antara mereka yang melakukan perbuatan itu maka dia kafir. Kafirnya di situ bukan kufur nikmat. Kufur nikmat itu masih termaafkan. Kufur jahid karena dia memberikan wala dan baroknya kepada orang kafir. Auzubillah. Bagaimana kronologis aliran Syiah bisa muncul dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Ummul Mukminin? Hanya mempercayai Ali dan Abu Talib saja. Tapi muncul seorang laki-laki namanya Abdullah bin Sabah. Lalu kemudian dia tunjuk Nabi Muhammad, dia tunjuk Ali. Ya Ali, antallah, wahai Ali, engkau Allah. Ketika meninggal Nabi Musa, maka yang melanjutkan perjuangan Nabi Musa itu adalah Yusha bin Nun. Yusha itu disebut dengan Joshua. Joshua. Maka dia dulu Yahudi, dia berkeyakinan seperti itu, bahwa setelah Musa meninggal turunnya ke Yusha. Lalu kata dia, setelah Muhammad meninggal maka turunnya kepada engkau wahai Ali, antallah. Kata Ali, ente berhenti muji-muji saya, jangan ente katakan saya Allah, berhenti. Dia tak berhenti, kata Ali, bakar dia. Ali yang membakar, disebutkan di dalam kitab orang Syiah. Lalu kemudian kalau dia dibakar berarti ajarannya habis, Pak Ustaz. Orangnya dibakar tapi murid-muridnya terus mengajarkan itu. Maka dia katakan dari Nabi turun ke Ali, habis Ali turun ke Hasan, habis Hasan turun ke Husain, dari Husain turun ke Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun ke Imam Bakir, dari Bakir turun ke Ja'far Shadiq, dari Ja'far Shadiq turun ke Ali Ridha, sampai ke yang terakhir. Dan imam yang ke-12 sekarang sedang bersembunyi di Sirdap di Bukit Hira, tak keluar-keluar sama sekali. Mereka minta supaya imam yang ke-12 itu turun. Nanti kalau sudah turun, mereka yang akan menguasai alam semesta. Keyakinan-keyakinan yang batil. Kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, kita tidak bisa bersama dengan Syiah dalam 5 titik. Titik pertama, mereka mengatakan Quran yang sekarang ini palsu. Quran yang asli ada pada imam dia, dipegang imamnya. Kalau memang dia katakan Quran ini palsu, kenapa dia waktu MTQ baca Quran ini? Kenapa waktu musabaqah? Kata imam dia, sementara yang asli ini kupegang, pakai yang palsu itu dulu. Itu logika dia. Yang kedua, mereka meyakini imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 maka dia kafir. Yang ketiga, mereka mencaci maki Abu Bakar. Kita memuji Abu Bakar. Al-Khalifatul Awal, khalifah yang pertama, Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Mereka Abu Bakar laknatullah alaih. Syekh Yusuf Qardawi dulu ikut dialog Sunni Syiah, terus rajin ikut dialog Sunni Syiah, dialog Sunni Syiah. Lama-lama dia keluar, ditanya orang, Syekh Qardawi, kenapa engkau keluar? Aku menyebut Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an. Mereka duduk di sebelah aku. Abu Bakar laknatullah alaih. Mana bisa aku duduk bersama? Misal bapak sholat tarawih, tiba-tiba bapak nyebut radhiyallahu an, kawan di sebelah laknatullah alaih. Bisa kita berkawan? Mana bisa? Keempat, mereka meyakini namanya badak, bukan badak. Badak ya betul, badak. Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Ada akidah namanya badak. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah itu apa? Pura-pura mengikut. Jadi kalau dia berada di tengah orang NU, kamu apa? Saya NU.
Kebetulan di situ banyak orang Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Kebetulan di situ banyak orang Perti, saya Perti. Namanya taqiyah. Bahasa kitanya taqiyah itu apa? Munafik. Menutupi status diri supaya selamat di depan orang banyak. Taqiyah. 5 poin itu yang membuat kita tak bisa hidup bersama. Kertas terakhir. Bagaimana hukumnya kalau kita ikut korban tapi belum akikah? Apakah akikah dulu baru ikut korban? Inilah yang menyebabkan orang sekarang banyak tak ikut korban. Bapak kenapa tak kurban? Saya belum akikah. Sampai mati dia tak pernah berkurban. Ibu kenapa tak? Saya belum akikah kemarin. Akikah Abdul Somad itu tanggung jawab ayah Abdul Somad untuk Abdul Somad. Sedangkan kurban itu tanggung jawab Abdul Somad terhadap diri Abdul Somad. Tak ada hubung kait antara akikah dengan kurban. Hasil muzakarah alumni Al-Azhar seprovinsi Riau tahun 2010 di Masjid An-Nur di sebelah kiri. Saya ikut notulen. Sudah ditulis dari buku 33 tanya jawab seputar kurban. Tidak ada hubung kait akikah dengan kurban. Bapak ibu yang belum akikah silakan berkurban. Akikah dengan kurban bukan macam wudu dengan sholat. Siapa yang tak wudu tak sah sholat. Yang belum akikah, yang kemarin dia kurban, ikut kurban. Akan datang kalau mau ikut kurban, kurban. Duit saya ada 4 juta Pak Ustaz, 4 jutaan. Mana yang saya laksanakan? Akikah. Yang belum akikah waktu kecil, balik dari sini beli kambing. Beli kambing, besok masa akikah. Saya datang kemarin insyaallah. Kebetulan besok libur karena UIN sedang acara festival. Jadi besok siang saya datang. Kirim ke nomor WA yang saya kasih. Umur 40 akikah saja. Umur 50 akikah. Apa hukumnya? Boleh akikah setelah dewasa. Mana dalilnya? Aqwa an nafsi ba'da ma bu'isa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi 40 tahun. Boleh. Menurut mazhab Syafi'i boleh. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Menurut mazhab Hambali boleh. Syekh Albani mensahihkan hadis Nabi akikah setelah dewasa. Tapi mau akikah silakan. Akikah saja, jangan pula minta cukur rambut. Akikah saja, jangan pula minta balik nama. Akikah saja, jangan pula minta ayun bagi marhaban. Besok datang saya kemari sudah dengar dari jauh suara mikrofon marhaba ayanut. Pak sangko cucu dia ayun, nenek bayun. Nah, nanti ketika sudah akikah tahun depan acara kurban, astorlah kurban. Tapi kalau dia tidak ada duit, cuma 2 juta, mana yang saya dulukan? Mana yang lebih dekat? Kurban. Aku kurban lah. Akikah setelah dewasa hukumnya mubah, boleh. Sedangkan berkurban setiap tahun hukumnya sunnat muakkad. Kalau duit banyak, akikah boleh 2, kurban boleh 2. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini. Al-Hazimiyah Al-Fatihah.